Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, inkubator adalah isu dan juga hal yang sangat seksi dikatakan oleh para pelakunya dan juga mereka yang tentu saja ada kaitannya dengan proses bertumbuhnya inkubator di berbagai wilayah di Indonesia. Apalagi startup itu juga memang menjadi hal yang luar biasa sorotannya, bahkan ini juga sudah mengglobal atau mendunia. Nah, nanti kita akan tanyakan dan kita akan kupas karena di Kalimantan Selatan khususnya ada Kawal Inkubator, sebuah komunitas yang ada di Kota Banjarmasin. Apa dan bagaimana dan apa saja kiprahnya serta bagaimana kontribusinya terhadap geliat perekonomian di Kalimantan Selatan khususnya untuk Kota Banjarmasin. Bersama saya malam ini sudah hadir Ibu Sri Hidayah, beliau adalah Ketua Kawal Inkubator Kota Banjarmasin. Kita akan sapa dulu. Selamat malam. Selamat malam Ibu Diana. Semangat ya Bu. Iya. Bertemu dengan ini kayaknya biasanya kalau inkubator tuh rata-rata usianya juga masih muda-muda ya. Betul. Mungkin boleh cerita dulu Kawal Inkubator. Jadi inkubatornya aja sudah seru. Ini dikawal. Ini Iya. boleh ceritakan apa dan bagaimana terbentuknya Kawal Inkubator ini. Ya. Kita sebenarnya diinisiasi oleh komunitas Kawal Inkubator dan didukung, diterima oleh Bapak Wali Kota dengan baik, ya direspon beliau. Seterusnya leading sektor kepada Dinas Usaha Mikro, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Jadi sebenarnya inkubator bisnis ini adalah wadah untuk semua usaha mikro, rintisan dan WUB untuk scale up. Ya. Jadi kita mendesain sebuah metode sebenarnya atau inkubator bisnis ini boleh dikatakan sekolahnya usaha mikro. Begitu. Jadi awal ya. Ya. Embrio awal begitu ya. Ya, betul. Sebab itu namanya kan inkubator. Kalau dalam kesehatan kan bayi. Ya, tapi ini enggak bayi, tetapi sesuai dengan kapasitas tingkatan mereka masing-masing. Ya. Tahun ini Kawal Inkubator. Jadi inkubator tuh banyak namanya. Kalau di seluruh Indonesia tuh berbagai macam jenis dan Untuk nama. Kota Banjarmasin namanya Kawal. Kawal Inkubator. Ada singkatannya? Tidak ada. Oh, tidak Jadi kata. Kawal itu mengawal aja gitu ya. Kawal tuh maknanya dalam. Waktu Oke. itu kita serahkan ke Pak Ibnu Sina. Pak Ibnu Sina pilih nama yang mana? Beliau pilih nama Kawal gitu. Karena artinya kawal tuh teman, juga mengawal, juga sampai mendampingi. Jadi kata beliau ini bagus namanya. Jadi Kawal kita pilih itu sebenarnya tahun ini tahun kedua. Ya, sudah dilaksanakan tahun lalu. Jadi tahun lalu selesai itu bulan Desember dengan penutupan forum CSR Gathering di Ratan Inn terakhir. Baik. Ya. Kalau kita melihat tadi Bu Sri juga menyampaikan bahwa di dalam geliat usaha mikro ini ada beberapa tingkatan. Tadi ada inkubator yang betul-betul masih embrio, yang masih dikawal banget gitu. Lalu ada rintisan, lalu nanti sudah jadi WUB, lalu muncul lagi menjadi sudah UKM atau UMKM-nya. Nah, ini proses ini di embrio ini di apa namanya inkubator ini apa yang dilakukan dan siapa menjadi sasaran? Ya. Jadi kan kita sudah siapkan tim mentoring yang memang profesional ya. Jadi untuk tahun ini tentu beda dong dengan tahun yang lalu ya Bu Diana. Kalau tahun ini kita lebih bisa mendatangkan mereka yang lebih mumpuni istilahnya. Yang sudah track recordnya bagus dan juga diapresiasi khususnya oleh komunitas. Jadi mereka yang sudah memberikan perubahan untuk ekosistem usaha mikro dan ekosistem kreatif ya, terutama di tempat mereka masing-masing. Nah, untuk peserta inkubator Kawal tahun ini itu ada, kita boleh bilang ada 3 ya tadi. Yang pertama adalah usaha rintisan yang baru merintis. Itu kita masukkan juga ya. Kemudian usaha mikro. Ya, selanjutnya WUB. Dan nanti di pertengahan tahun mungkin Agustus, September kita mulai juga tenant koperasi. Jadi koperasi juga akan diinkubasi sesuai dengan arahan dari Kementerian Koperasi karena alhamdulillah Kawal Inkubator sudah masuk verifikasi nasional. Artinya kalau kita lihat inkubator ini bukan jenis ya, berarti memang
dia menjadi prasarana dalam Ya, betul. memfasilitasi mereka. Oke, artinya Seperti bukan itu. tahapannya bukan inkubator lalu jadi rintis, tapi Ya, semua iya, masuk di semua inkubasi masuk. ini. Iya, Oke, iya, baik. iya. Nah, apa yang dilakukan untuk membantu memfasilitasi mereka yang dengan tingkatan usaha-usaha yang tadi disebutkan tadi, ada rintisan, ada WUB dan ada UMKM itu? Pertama tentu kita untuk tahun ini dulu ya. Untuk tahun ini tentu kita screening. Ya, oke. tahun ini yang sudah mendaftar itu 160 lebih dari seluruh Banjarmasin ya, karena kita fokus pada Banjarmasin. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi contoh awal untuk kabupaten kota lain sih, harapan begitu. Dan membesar menjadi provinsi begitu Iya, ya. begitu ya mudah. Nah, jadi setelah kita screen kapasitas mereka di mana, kita sudah mempersiapkan modul yang sesuai dengan kapasitas mereka sih sebenarnya. Jadi di awal itu dinamanya pra-inkubasi 1. Nah, di pra-inkubasi 1 ini kita selain memberikan pendampingan juga namanya adalah untuk percepatan usaha mereka. Oke. Ya, jadi misal kita buatkan logo, kita untuk legalitas NIB, kemudian halal itu kita bantu, kemudian juga foto produk. Itu kita bekerja sama dengan sekolah yang memang memiliki kapasitas untuk membantu. Jadi kita kawal juga kerjasama ya, partnernya ada. Nah, setelah pra-inkubasi 1 itu kan kita terima untuk tahun ini 50. Dari 160 kita pilih 50, mudah-mudahan nanti akan bertambah lagi ya. Setelah 50 naik kelas lagi. Itu menjadi 20. Jadi 30 itu gugur. Jadi ada ujiannya. Jadi kayak naik kelas gitu ya, sekolahan. Nah, setelah mereka yang bisa tahap per tahapnya ikut begitu ya. Okay. Yang 20 ini khusus kita. Jadi kita berikan mentoring dan coaching namanya. Jadi seperti private. Mereka dikasih PR, tugas. Iya, tapi kita tidak betul-betul seperti anak sekolahan betul, tetap karena kita menyesuaikan dengan ritme kerja teman-teman tenan juga. Ya. Nah, pertanyaannya tadi kita bicara soal siapanya yang menjadi sasaran dari kawal ini. Kita belum membedah sebetulnya yang di dalamnya. Kawal ini tadi kan sebuah komunitas, usulan dari komunitas. Sebetulnya di dalamnya ada siapa dan ketika melakukan kegiatan inkubasi kepada teman-teman yang pelaku bisnis, pelaku usaha ini, punya kapasitas apa sih teman-teman di kawal ini sehingga berada di posisi itu? Kalau kita yang dinamakan dalam badan inkubator ya, itu ada namanya pengelola inkubator. Nah, pengelola inkubator untuk di Banjarmasin ya, karena case by case dia tiap kota itu berbeda. Itu kita di-SK-kan oleh Pak Wali Kota. Jadi tahun lalu SK kita sudah selesai, lanjut tahun ini, dan saya sebagai ketuanya. Di dalam badan inkubator itu ada yang dinamakan manajer, kemudian manajer kurikulum, kemudian manajer untuk pelaksanaan kegiatan selama inkubasi berlangsung, kemudian juga tentu manajer media sosial. Jadi yang humas media sosial itu yang berperan. Saya itu memang selalu berdiskusi dan bersinergi terus-menerus itu dengan Dinas Usaha Mikro Koperasi dan Tenaga Kerja supaya nanti kita tidak terlepas dari kebijakan kota dalam hal. Artinya ini tidak independen ya karena di SK masih belum. Inisiasinya memang dari independen, masuk akhirnya di SK-kan sehingga tersinergi dengan dinas pengampunya begitu ya. Betul. Yang menarik adalah siapa saja tadi orang-orangnya, kan tadi ada manajer ini. Totalnya berapa anggota kawan? Ada 7 pengelola. Judulnya pengelola ya. Tapi kalau di SK kan banyak Bu. Di SK tuh semua SKPD pengampu ya, pengampu usaha mikro dan WUB yang dilibatkan terutama. Ya, jadi ini memang kaitannya adalah mensukseskan yang program WUB wali kota yang sebelumnya. Ada kaitannya ke sana. Ya, karena kan pemerintah Kota Banjarmasin ingin melihat bagaimana sih kapasitas mereka sekarang, kemampuan mereka gimana dan perkembangannya bagaimana. Nah,
kita memberikan usulan komunitas bagaimana untuk mengkaji mereka itu bisa terlihat melalui inkubator. Oke, artinya ada parameternya, ada Betul, tolak ukurnya, betul, sehingga sangat betul. seseorang karena memang program WUB yang di periode sebelumnya berhasil, tetapi yang betul-betul secara usahanya berhasil, bukan hanya angka Yes. ini yang menjadi PR ya. Betul. Kadang-kadang semua orang mengatakan saya pengusaha, tapi apakah dia konsisten dengan Ya, usahanya ini? itu Bu Diana, Kita akan betul sekali. obrolkan lagi dengan Ibu Sri Hidayah berbagai problematika di inkubasinya Kawal ini apa saja, dan sebetulnya apakah mereka yang akhirnya mengikuti program inkubasi ini harus mendaftar atau juga memang sudah ada listnya. Kita akan kembali masih di Bincang Bisnis. Pemirsa, masih di Bincang Bisnis, masih dengan Ibu Sri Hidayah. Kita tengah berbincang soal inkubator bisnis ya. Ya, betul. Jadi tadi sudah dikatakan Kawal ini berawal dari inisiasi komunitas, lalu akhirnya di SK-kan wali kota, ya tidak independen tapi lebih jelas berarti pekerjaannya ya. Iya, betul. Jadi bisa diukur nih di parameternya. Sangat, Oke, baik. Sebetulnya untuk masuk di program inkubasinya ini, apakah memang teman-teman di Kawal tuh ada daftarnya lalu bersama Dinas Pengampu lalu menyeleksi? Kan kalau banyak kan banyak sekali gitu loh pasti kan, tapi terbatas lah ya yang bahkan terakhir itu nanti ada cuma 20 gitu yang terseleksi. Itu bagaimana prosesnya untuk akhirnya menentukan tadi 50 orang yang akan masuk pada akhirnya, yang lain tidak, itu seperti apa? Jadi yang pertama kita membuka registrasi Kawal. Jadi daftar secara pribadi Iya, dulu ya. Bisa dicek di websitenya Kawal Inkubator, kemudian di Instagram Kawal Inkubator kita membuka sampai tanggal 5 Februari. Di situ mengisi Google Form ya. Dari sana kita bisa mencek betul-betul tidak usaha mereka. Jadi ada kita cek Instagramnya ternyata nggak lagi ya. Jadi kemudian ada yang kita melengkapi angka 2.500 tapi nggak. Nah itu yang kita beri tanda, ada berbagai warna. Jadi warna biru, warna kuning, ada yang warna merah. Warna merah tuh sama sekali tidak bisa dihubungi. Jadi media sosialnya juga lama gitu nggak hidup lagi, itu juga salah satu ciri bahwa itu sudah selesai mungkin ya. Karena kan kita satu-satu juga agak susah untuk kita melihat ya. Kemudian yang kedua itu kita setelah semua terkumpul kita tentu rapat dengan dinas. Rapat dengan dinas, kita juga akan melihat kebijakan, dan tentu satu sisi juga bukan berarti kita membatasi usia ya, tapi ada keinginan kita untuk melihat potensi-potensi yang memang muda. Kalau saya sebenarnya sudah jauh banget usia nih sebenarnya Bu Diana ya, yang sebagai ketua. Tapi ada yang di atas 30 tahun mendekati 40 itu juga ada. Jadi beragam lah ya. Beragam. Ya. Supaya memahami yang berusaha ini juga ya. Kemudian setelah dia masuk ke 50 besar itu kita tentu ada penilaiannya Bu Diana. Jadi bagaimana keseriusan mereka dalam mengikuti program inkubator, kehadiran mereka dalam inkubator, diskusi di dalam kelompok, juga ada pitchingnya, diskusi dalam kelompok sendiri juga ada pitching. Pitching itu maksudnya bagaimana mereka mempresentasikan usahanya. Juga mereka secara bertahap dan rutin juga mengekspos perkembangan usahanya. Oke, artinya kelihatan progresnya ya. Yes, itu kita ada tim sendiri. Nah itu teman-teman lebih jago daripada saya untuk mencek Instagram, mencek bahasanya. Oh terjadi, ternyata Bu Sri kita ini yang pertama begini kan ya. Ternyata kita kasih pendampingan setelah media sosial. Dia begini-begini aja Instagramnya nih, nggak ada perubahan. Nah itu juga penilaian. TikToknya juga kita kemarin kajian TikToknya nggak ada sama sekali. Nah itu juga betul-betul dipersiapkan dan didampingi sangat, dan dipantau ya. Iya. Nah khusus juga untuk pembukuan. Nah pembukuan itu penting karena sebenarnya kita
usaha mikro terus terang ya agak lemah sekali di pembukuan. Semua Jadi pembukuannya campur pembukuan aduk. warung ya. Iya, Jadi keluar campur masuk jadi aduk. satu. Iya. Oke. Nah, itu kita ada mentor juga. Kita ada untuk pembukuan di pra inkubasi 1, setelah naik kelas juga ada di pra inkubasi utamanya, di inkubasi utamanya ya. Pembukuan itu kita ada sistem yang bisa mengontrol apakah mereka mengerjakan PR pembukuan atau tidak. Dan sistem yang dikasih ke mereka juga dari teman-teman kawal. Kita udah siap sehingga kontrolnya enak ya. Itu yang membedakan pelatihan-pelatihan biasa dengan inkubator. Oke. Baik, membedakan. Kalau kita bicara effortnya itu kan besar. Sangat. Effortnya besar. Ya. Artinya kita sebelum ke ini, kemitraannya dengan siapa yang bisa membiayai effort ini kan? Jujur saja tidak mungkin juga ini adalah volunteer begitu kan. Nah, ini seperti apa kerjasamanya? Ya. Tentu Dinas Koperasi Usaha Mikro Tenaga Kerja yang menjadi pengabdi utama ya. Pengabdi utama. Untuk program eskalasi, namanya program eskalasi untuk logo, kemudian untuk produk branding, kemudian dengan program keuangan ya, bantuan untuk percepatan modal usaha, kita sudah ada kerjasama dengan bank di Kalimantan Selatan. Jadi itu yang membantunya. Iya, dan itu juga sebenarnya bank swasta. Iya, bank kita. Negeri saya tidak boleh menyebutkan ya. Di sini itu Diana nanti langsung muncul begitu. Bisa lihat ada di Instagram kita, ya kan. Jadi yang selama ini sudah track recordnya cukup bagus dengan pemerintah Kota Banjarmasin. Jadi kita juga pemerintah kota yang merekomendasi bank tersebut untuk kita. Ya. Jadi artinya kebutuhan dari anggota yang inkubasi itu tersupport tadi dengan segala macam modulnya lah ya. Lalu pendamping dari teman-teman kawal tuh juga ya nggak cuma dapat effortnya doang, tapi juga ada sesuatu yang diapresiasi oleh ini. Dan juga yang penting sih jejaring dari komunitas kan, Bu Diana tahu kan gimana jaringannya komunitas kan saat ini cukup bagus ya teman-teman, baik di level nasional dan internasional. Jadi terakhir itu kita ada dari komunitas ekonomi kreatif Bantul yang mereka tertarik untuk kerjasama di bidang kriya. Nah, apa yang akan disupport oleh mereka? Dikerjasamakan tentu untuk bisa kita masuk di dalam ekosistem kriya Indonesia. Artinya kita masuk di dalam ekosistem jadi terpublikasi ya di situ. Betul sekali. Karena yang penting itu nanti mudah-mudahan teman-teman KEK Bantul bisa di Duta TV juga ada diajak sebagai tindak lanjut kerjasama kita dengan kawan. Baik. Berbicara tadi ada teman, ada kemitraan. Kalau dulu ada program ayah asuh gitu ya. Kan gitu. Ini ya. Sama sebenarnya ya. kurang lebih begitu kan proses pendampingannya. Dan hampir di setiap BUMN rasanya juga memang menyiapkan itu gitu perbankan ataupun BUMN ya punya ingin menjadi ayah asuh dari para pelaku usaha khususnya di UMKM. Nah, ini bagaimana teman-teman kawal mencoba mengambil peluang-peluang itu untuk bisa didistribusikan atau dikonekkan dengan yang diinkubasi ini. Terakhir kita ada pertemuan dengan Ketua Forum CSR Banjarmasin, Diana. Karena pada malam tradisi kalau inkubator itu ada awal, ada akhir. Nah, akhir itu seperti kalau sekolah pembagian rapot gitu ya. Kalau di akhir itu ada kita malam namanya CSR Forum Gathering. Nah, kita ada penandatanganan untuk kerjasama. Itu yang sebenarnya PR juga untuk pengelola kawal, bagaimana menindaklanjuti tersebut. Karena pada intinya anggota Forum CSR itu sangat terbuka dengan tenant-tenant yang mereka lihat di malam itu menarik ya. Jadi ada pemerintah kota Banjarmasin itu mengapresiasi presentasi tenant kita, usaha mikro kita. Jadi nanti sebab di dalam program kawal inkubator untuk tahun ini tuh kita ada namanya alumni engagement. Jadi alumni yang tahun lalu tetap kita dampingi dan kita lihat perkembangannya. Karena mereka itu nanti bagaimanapun membutuhkan investasi untuk kelanjutan. Ketika dia berkembang ya. Betul. Nah, ini yang kita partnerkan dengan siapapun. Sebab itu kalau dalam istilah kawal inkubator atau inkubator ada namanya angel investor.
Jadi angel investor itu bisa investor sendiri atau dari institusi. Nah ini yang PR yang nanti yang akan kita tindak lanjuti, pertemuan langsung dengan forum CSR Banjarmasin. Siapa yang bersedia menjadi bapak angkat dengan kapasitas yang sudah mereka lihat pada waktu malam Artinya ada rapot atau report dari teman-teman kawal untuk dilabeli pada masing-masing tenan ini ketika keluar dia perlunya apa dan bagaimana ya. Oke, baik. Kan namanya pendampingan oleh mitra kita itu tidak melulu masalah. Orang kadang berpikirnya cuma modal sih ya. Modal itu finance gitu loh. Padahal kan tidak semua itu ada marketingnya dan lain sebagainya. Yang sudah terjadi selama 1 tahun kemarin, apa yang terjadi proses tahapan peningkatan tahapannya ini? Alhamdulillah ya, mereka mengakui pertama itu untuk omset signifikan. Dari pendampingan ini. Iya. Mungkin kekuatan dari mentoring kita itu Bu Diana adalah karena lebih fokus ya. Trigger, iya. Kita men-trigger mereka sehingga semangat mereka untuk berubah itu dapat. Jadi bahasa terminologi usaha itu kita memang harus satu semuanya. Baik. Iya. Kemudian yang kedua, kelembagaan usaha mereka itu bertambah juga, baik tenaga kerjanya bertambah meningkat. Tentu satu sisi akhirnya Sri terus bagaimanapun akhirnya baru mereka memerlukan yang dinamakan suntikan investasi. Itu terakhir tidak melulu itu yang utama ya. No, it's not. Baik. Iya. Nah, yang menarik lagi adalah ini banyak sekali organisasi yang ada saat ini dengan sama-sama jargon dan keinginannya adalah untuk memajukan UMKM. Betul. Jadi dengan pilihan-pilihan yang berbeda, ada yang khusus kreatif, kria, ada yang mungkin juga khusus wanita dan lain sebagainya ya gitu. Tapi sasarannya hampir sama, rata-rata adalah ingin UMKM naik kelas. Nah, UMKM itu kadang-kadang kalau di Kota Banjarmasin atau di Kalsel ini kan masih campur aduk antara tadi rintisan atau startup itu juga sudah dimasukkan UMKM, terus juga yang paling super mikronya yang itu juga masih ada di situ. Nah, sekarang bagaimana agar ini menjadi sebuah sinergi, bukan jadi bersaing yang akhirnya jadi kontraproduktif. Kita masih akan dengar jawabannya dan masih bersama Ibu Sri Hidayah di Bincang. Pemirsa, di era digital khususnya dan sebetulnya sudah berjalan cukup lama, sinergi dan kolaborasi adalah kata yang harus. Karena begitu kita berkompetisi lalu saling menjatuhkan, yang ada itu adalah akan merupakan sebuah kelemahan. Faktanya kita melihat banyak sekali organisasi yang peduli terhadap UMKM, tetapi ada egosentrisnya. Kami di media mencatat seperti ada egosentrisnya masing-masing sehingga akhirnya jalan sendiri-sendiri, tidak menyatu dan pada akhirnya bertabrakan. Nah, goalsnya kan jadi tidak optimal. Ibu Sri sendiri yang juga ikut di berbagai organisasi ini bagaimana menjahit ini agar apalagi tadi kawal adalah lebih fokus ke inkubasi, tetapi banyak juga organisasi mengatakan saya juga fokus ke organisasi, ke pendampingan juga. Ini seperti apa? Kawal ini menarik, uniknya dia malah menyatukan semua teman-teman. Oke. Iya, jadi terakhir itu yang tahun lalu itu dari Hipmikindo ada, Gekrindo ada, Iwapi ada, kemudian dari Apindo, karena binaan-binaan mereka maksudnya, iya, jadi anggota mereka. Iya, karena semua ini memahami dan begini, perlu sebuah konsep baru untuk pendampingan. Ya, jadi itu semua dipahami teman-teman dan mereka juga tidak bisa sendiri-sendiri. Yes. Ya, jadi seperti untuk media kita supaya mereka bisa memberikan nama-nama peserta yang bisa diinkubasi. Itu bahkan mereka ada yang dari kami, ayo yang mana, yang dari kami mana. Jadi semua tuh satu ruangan itu dari berbagai komunitas. Oke. Ya. Artinya
konsep kolaborasi itu sudah Iya. justru tergabung Iya. di Kawal Benar, ini. iya. Baik, ini menjadi catatan penting soalnya karena yaitu lemah itu ketika bersaing kompetitif tapi saling menjatuhkan ini yang tidak baik. Iya. Baik. Nah, saya buka-buka website, buka-buka sosial media. Ini Kawal kayaknya bikin acara ya. Oh iya, bikin acara baru saja hadir Pak Menteri juga. Ya, Nah, alhamdulillah, iya. Bu Diana. Itu apa? Acaranya apa dan kaitannya dengan Kawal dan komunitas Kalsel kreatifnya seperti apa? Jadi begini, seperti saya utarakan ya, di tradisi sebuah inkubator bisnis di awal itu ekspos besar-besaran tentang apa itu inkubator bisnis, kemudian siapa yang bisa menjadi peserta, juga tentu kebijakan pemerintah kota tersendiri yang memang memiliki inkubator tersebut. Kita mengetahui bahwa inkubator ini sedang hangat-hangatnya ya didiskusikan. Terakhir itu saya membaca di websitenya Kemenkop Republik Indonesia, jadi ada inkubator Kota Paris. Itu disandingkan oleh Pak Menteri sendiri dengan salah satu inkubator di Jakarta. Itu khusus untuk bidang fashion. Hanya tuh enak gitu, pesertanya hanya 4 yang diinkubasi. Kita masih banyak, Bu Diana. Jadi dengan betul-betul masih mentah lagi ya gitu. Dan juga budgetnya juga besar. Ya, jadi memang sesuai dengan mungkin permintaan dari negara tersebut ya. Jadi Pak Menteri itu sangat menghargai kebijakan pemerintah yang memang bisa mengakomodir tentang kapasitas kapasitas usaha mikro yang saat ini itu harus berubah. Jadi kan dunia berubah, perlu juga metode yang berubah. Jadi kalau untuk usaha mikro, inkubator bisnis ini kan awal konsepnya dari perguruan tinggi sebenarnya, Bu Diana. Jadi kalau inkubator itu banyak didirikan oleh perguruan tinggi, rata-rata punya inkubator ya. Yang punya fakultas ekonomi biasanya itu yang menginisiasi awal memang perguruan tinggi. Nah, untuk yang dari Kementerian UKM dan Koperasi itu masih terlihat masih sedikit sebenarnya yang di leading. Tetapi ini sudah semakin berkembang banyak. Untuk kota sendiri itu rasa hanya 3 di Indonesia. Medan, Semarang, dan Banjarmasin. Saya tidak tahu ya, itu teman-teman yang betul-betul sudah bergerak ya sampai ini kan tahun kedua kan yang di leading oleh Dinas Usaha Mikro, Koperasi dan Perhatikan seperti itu. Jadi tentu Pak Menteri terkejut juga nih pasti beliau dan beliau mengatakan mengapresiasi adanya inkubator ini dan juga beliau sudah melihat bagaimana alumni kita itu pitching presentasi di hadapan beliau tentang perkembangan usahanya dan juga tantangan juga diperlihatkan juga kepada beliau. Iya, tapi juga tuh memberi semangat untuk semua untuk tetap. Dan kehadiran Menteri itu harusnya juga akan membuat kemitraan tadi untuk bisa lebih melihat para tenan ini ya. Baik, kalau boleh dideskripsikan kepada kami untuk perjalanan 2 tahun dari Kawal ini, jenis usaha dari para tenan yang dibina ini apa saja yang paling menonjol? Ya, tentu berdasarkan produk kreatif unggulan kita 3 ya, Bu Diana. Kria, fashion, dan kuliner. Nah, untuk kuliner sendiri itu lebih menguatkan produk lokal sebenarnya. Produk lokal yang dari ikan haruan, kemudian dari sirup Banjar kita bicara kuliner dulu ya. Kemudian tentu sebenarnya cemilan-cemilan kita ya tetap sama sebenarnya, hanya konsep mereka itu yang mau diangkat benar-benar branding usaha. Kan selama ini kan usaha mikro tuh sukanya tuh banyak yang dijual tuh loh, Bu Diana. Kalau fokus gitu ya, yang mana yang mau dijual, yang mana nanti kamu bangga kan awalnya saya jual ini lalu kayak toko gitu ya. Ini saya jadi bingung yang mana yang mau dijual. Ternyata untuk satu produk saja kalau diserius itu luar biasa. Nah, jadi
lebih pada produk lokal. Nah kemudian juga untuk produk kria ya, kria itu kita pada kria kain, sasirangan ya selama pastinya. ini menjadi primadona kita untuk kria kain. Dan untuk kria kain ini kita lebih kepada manajemennya Bu Diana. Manajemen mereka mengelola usaha itu. Baik. Karena sama ini kan usaha mikro, ke pasarnya ya juga, masaknya juga, gorengnya juga, bungkusnya jualnya juga, A sampai Z. Nah sekarang bagaimana itu diatur. Tapi kan manajemen dari usaha mikro yang khas itu kan memang manajemen biasanya satu tangan gitu, seperti itu ya. Nah ini bagaimana mengaturnya ketika mereka juga mungkin belum mampu untuk punya karyawan, belum mampu untuk menambah orang. Biasanya manajemen family business kan akhirnya itu seperti apa? Itu nanti kita dalam pembagiannya tuh kan Bu Diana ya, ada pemikiran mereka tuh harus berani merubah gitu di dalam manajemen itu ya. Dan perubahan itu harus mereka coba di dalam tahapan inkubasi. Nah, perubahan itu dan itu terlihat. Kita biasanya semacam on call ya, kalau di dalam kesehatan tuh akan tiap hari tuh apa sih ceritanya. Nah ini mereka itu bercerita. Cerita itu tidak hanya pas kita ketemu di WA group, terus ada jadi prestasi-prestasinya gitu. Terus hari ini gimana penjualan, apa yang kurang, bagaimana, ada yang baru nggak, itu terus itu. Kita ada tim sendiri yang memang mendampingi mereka, kita ada yang betah memang khusus ya. Ini diperlukan dedikasi untuk orang-orang yang proses pendampingan. Alhamdulillah, memang kekuatan kawal inkubator tuh kita ada kekhasan orang yang suka gitu ya, suka untuk mengetahui itu. Saya jadi tertarik untuk mengulik dari tim kawal ini, justru bukan ke tim yang karena begini, banyak kejadian adalah ketika prosesnya hanya sampai selesai di seremonial dan data. Saya punya binaan sekian gitu ya, seremonial, oh ya ketika dibina begini. Tapi kalau ini menarik, day to day, didampingi dan lain sebagainya, itu kan sangat effort sekali dan diperlukan dedikasi dari orangnya. Nah ini bagaimana Busri menemukan tim yang punya visi yang sama, kecintaan yang sama untuk mengangkat ini, atau jangan-jangan iming-imingnya karena dapat sesuatu yang cukup besar. Nah ini penting kan, jadi untuk penting karena saya melihat di organisasi lain, beberapa orang duduk di sini bersama saya untuk bicara organisasinya, saya tidak menemukan yang gini gitu lah. Ini seperti apa? Kalau bicara kita iming-iming yang besar, seluruh Banjar Sentral itu sudah lewat buat saya. Sudah, ya. Jadi clear ini jawabannya. Baik. Jadi inkubator ini tidak hanya berbicara tentang isu tentang profit usaha mikro, tetapi juga kita menjawab isu-isu sosial yang saat ini ya. Jadi untuk tim saya itu saya kuatkan sekali bahwa kita ini memperlihatkan bahwa tentang perjuangan orang-orang kecil yang bersemangat untuk menjadi besar. Nah ini yang saya kuatkan, motivasi juga kepada teman-teman ya. Jadi itu menjalar akhirnya kepada tenan kita ya kalau inkubator, bahwa mereka harus memberikan warna lebih, bahwa mereka bisa memberikan perubahan kepada ekosistem ekonomi. Jadi usaha mikro pun bisa memberikan hal yang besar. Mereka bukan orang kecil, orang besar gitu. Karena menjadi soko guru juga penguatannya di situ ya, kekuatan ekonomi ketika gonjang-ganjing kan di situ. Ya betul. Itu momentum saat ini, momentum ini dan sepertinya terus menerus ya. Jadi istilahnya kita memahami bahwa ada resesi, tetapi sebenarnya untuk usaha mikro resesi itu biasa. Karena memang usahanya jungkir balik begitu ya. Jungkir balik. Pertama itu di dalam tim kita tentu memilih orang yang pernah berusaha di dalam tim kita ya, yang memang mereka mendapatkan juga profesional juga. Kita lihat selama ini tidak hanya sekedar untuk goodbye, sudah selesai gitu. Yang kedua, saya juga menjaring dari komunitas lain. Jadi memang ini kan diinisiasi oleh
Kasel Creative Forum. Untuk tim ada juga kita dari Startup Borneo, ya dari Idea, komunitas Idea juga ada untuk di cafe terutama karena kita lemah di media sosial tuh tahun lalu, tahun ini kita akan genjot di media sosial. Kemudian juga untuk komunitas di luar Banjarmasin, yang di Jakarta, yang Bandung, bisa memberikan pendampingan, iya, Jogjakarta. Yang masih belum terjawab, ya. Mengapa mau? Kita akan kembali masih dengan Bu Sri Hidayah. Aduh, bisa aja. Pemirsa, bicara inkubator, kalau kita membayangkan sebuah inkubator itu betul-betul di dalamnya adalah sesuatu yang rentan. Yes, true. Yeah. Nah, untuk dia menjadi kuat, otomatis kan alat di sampingnya itu yang menjadi penguat, ya kan, penghangatnya, supportnya, dan bahkan katanya kalau kita membayangkan inkubator saja dulu secara fisikly, itu artinya si susternya yang pendampingannya itu memberikan motivasi walaupun mungkin orang tidak tahu, tapi dia memberikan support. Ini pun terjadi di inkubator bisnis, ya kan. Pertanyaannya, kenapa seseorang yang mendampingi ini mau? Bu Sri tadi belum clear mengatakan bahwa tapi semua orang bahkan dari berbagai organisasi ditarik, ayo ikut mendampingi. Betul. Mereka yang punya profesional dan tidak semua orang bisa, kadang-kadang mendampingi hanya formalitas. Ini day by day loh, ditanyain sampai hasil dari yang ada di dalam inkubator itu menjadi besar dan siap untuk menetas begitu kan. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka mau? Apa yang Bu Sri janjikan? Apa yang Bu Sri sampaikan kepada teman-teman sehingga mau tetap berada di situ dan mengawal itu? Ya jelas tentu rasa mereka untuk bukan mengabdi ya, tetapi istilahnya mereka memiliki andil untuk berkarya. Jadi selama ini teman-teman komunitas ya, saya sebutkan teman-teman masuk komunitas ya, itu ruang berkarya mereka selama ini tertutup. Padahal teman-teman tuh luar biasa, ada yang saat ini yang kapasitasnya seperti di tim inkubator ya. Selama ini tidak ada, saya bilang, lalu saya tagih, kamu kan dulu pengen berkarya katanya, ini kita sudah siapkan ruangnya, mau bersedia all out. Kerja, tetap mereka juga ada yang kerja. Tetapi kalau untuk kawal dari pagi, jam 6 pagi habis subuh tuh sudah cek-cekan, teng-tong ya. Jadi akhirnya mereka merasa teringat juga dan terpanggil. Kalau Bu Diana katakan memang betul ya Bu Diana, saat ini kita melihat berbagai cerita, tetapi masih banyak orang yang baik loh. Iya, masih ada. Apresiasi tidak hanya sesuatu yang sifatnya cash money kan. Ada orang kadang-kadang masih melihat seperti itu. Dan ternyata ada sebuah rasa apa yang paling disentuh oleh Bu Sri untuk mereka akhirnya, oke, saya ingin berbuat. Iya, kita sangat bahagia kalau ada perubahan di usaha mikro. Itu sendiri ya. Mungkin karena saya pendidik sebenarnya budaya beda ya kalau lulusan bisnis ya. Kalau saya memang pendidik. Saya memang awalnya di pendidik dan memang memiliki jadi mengimplementasikan itu gitulah apanya ilmu. Ya. Jadi memang betul teman-teman yang di tim kawal inkubator itu ada pernah menjadi latar belakang dia pendidik. Iya, itu intinya. Jadi dia ada ketelatenan gitu, kemudian ketelitian untuk melihat teman-teman tuh malah lebih dari saya deh malah. Baik. Kalau kita petakan ya, kan sebetulnya ketika kita ikhlas, ketika kita full gitu ya, full support itu Tuhan juga tidak akan membiarkan itu hanya sia-sia gitu lah. Pasti akan ada simbiosis mutualisme. Yes. Benefit apa yang akhirnya didapatkan oleh si mentor dengan juga si inkubator yang dikatakan tenan ini dan juga dengan mitra kita yang mensupport itu. Benefit apa akhirnya yang didapatkan? Yang jelas kita tuh memang kalau inkubator orang bilang jago pilih mentor. Inkubator kawal itu jago pilih mentor karena memang kita ada referensi dari teman-teman kreatif ya di seluruh Indonesia ya. Jadi untuk mentor sendiri kita pilih mentor yang memang memiliki jejaring. Kita tidak mau mentor yang sekedar hanya bisa bicara. Karena itu banyak sudah orang yang bisa bicara ya. Tapi orang yang memiliki pengalaman dan benar-benar dan betul-betul bisa ngasih ilmunya gitu ya. Kita ada dan memiliki jejaring. Jadi
Dari mentor itu dia bisa mengangkat usaha mikro kita untuk dibicarakan di nasional. Terakhir kan kita ke sebuah block space ya di Jakarta yang juga bagian dari komunitas kita. Jadi mereka tertarik untuk produk-produknya inkubator untuk masuk di dalam sana ya. Itu satu contoh. Jadi memang mentor itu akhirnya dia juga all out. Dan dia terpublikasi juga sebagai mentor CX ya. Betul. Baik. Jadi kita pilih juga memang isu-isu yang menarik buat di Instagram mereka. Jadi mereka repost gitu. Iya. Jadi di situ pendidikan memang ada ya, ada knowledge yang di-share. Tidak hanya melulu soal bisnis, tapi soal habit ekosistem itu ya yang diberikan. Ekosistemnya not only about money, tetapi about strong willingness kita, kemudian juga penguatan jejaring itu tadi. Jadi ada yang karena bisnis kan tidak hanya about money. Iya kan? Ujungnya adalah karena kalau dia mau berkelanjutan, maka juga harus berkelanjutan juga prosesnya ya. Iya, trust, kepercayaan juga. Baik. Bu Sri, di akhir obrolan kita tadi sangat menarik sekali. Mungkin nanti kita sesekali akan datangkan teman-teman inkubatornya yang sudah berhasil, sudah menetas ya. Nanti next edition dah. Baik, di akhir obrolan kita kali ini agar masyarakat juga lebih clear. Ini tadi ada pembukaan sampai tanggal 5 ya, masih ada waktu ya. Betul. Masih ada besok dong. Iya masih. Ya, apa yang harus dilakukan atau yang ingin diinfokan kepada masyarakat khususnya untuk Kota Banjarmasin agar lebih antusias untuk mendaftar. Iya. Yang jelas medsosnya dulu dibagusin. Jadi jangan sampai kita cek, aduh ini tampilan uploadan 5 bulan lalu tapi kok di sini bagus banget, itu nggak mungkin. Jadi itu tipsnya. Artinya harus melek sosial media, melek digital ya. Baik. Kemudian juga profilnya itu diisi di dalam Google Form apa saja, jangan dikosongkan. Jadi usahakan yang ditanyakan tuh jangan kosong, tetap diisi. Usia ada batasan nggak? Usia kita memang 40 tahun ke atas masih ada bisa. Masih boleh ya. Asal melek digital sekali lagi. Paling tidak ada pendamping yang bisa melek digital ya. Betul. Baik. Dan kalau kita melihat kemitraan terkuat kan tadi pensupportnya jelas pemerintah kota dengan dinas pengampunya, ada juga tadi dari bank, baik BUMN gitu kan. Nah kalau misalkan dari persyaratan dan kalau keluar dari inkubator itu kalau dianggap lulus ya, untuk tahap pertama ya alumni itu berarti secara persyaratan sudah bisa menerima bantuan-bantuan itu ya? Oh iya sangat. Iya. Yang jelas mereka mengetahui apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh usaha mereka saat ini. Mereka udah tahu di luar kepala. Itu wajib, itu syarat lulus. Jadi sekarang keadaan usaha apa? Sehat atau enggak? Sakit pilek atau sakit perut? Mereka udah bisa jawab. Nah itu kebanggaan buat kita. Karena untuk sustain sekali lagi harus ada konsistensi, harus juga ada inovasi. Kalau enggak habis tergerus ya di dan tambah mencintai usahanya, tambah lama tambah cinta gitu loh. Bukan ditinggal. Ada peluang lain ganti lagi, ada peluang lain ganti. Baik, terima kasih Bu Sri untuk obrolan kita malam ini di Bincang Bisnis, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya untuk mereka yang sekarang sudah mulai bergerak atau sedang bergerak tapi merasa ini kok usahanya begini, begini, cobalah. Kita inkubasi. Ada mentor-mentornya di Kawal Inkubator. Terima kasih Bu Sri, sukses terus untuk teman-teman yang punya misi dan juga punya perjuangan yang luar biasa untuk membantu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Bu Diana. Baik pemirsa, demikian Bincang Bisnis malam ini. Kita akan jumpa lagi dalam Bincang Bisnis selanjutnya. Saya Diana Rosianti, selamat malam.